Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku. Apa kabar? Luar biasa ya semuanya. Saya merasakan kebaikan Tuhan dan lawatan Tuhan luar biasa pada pagi hari ini. Mari saat ini Bapak Ibu, kita datang dengan hati yang rindu. Kita membawa hati kita, membawa ucapan syukur kita kepadanya sebab Dia baik untuk selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang istirahat malam tadi ya Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh Kau kumpulkan di tempat ini dalam keadaan tubuh yang sehat ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Lawati setiap kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami Tuhan, puji-pujian, penyembahan itu menjadi dupa yang harum dan berkenan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami awali ya Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Siap kita yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Mari Bapak Ibu kita buka hati kita bersama. Kita ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih kita katakan pujian ini dari awal. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Mari kita resapi pujian ini karena Dia sungguh baik dalam hidup kita. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Sendiri katakan ku ada sebab anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan kami ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kuat hebat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih.
Kami sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Lebih sungguh lagi katakan terima kasih. Terima kasih satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau baik Tuhan, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku,
hormat, segala kemuliaan dan kuasa hanya layak bagi Tuhan kita. Oleh karena itu kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan penuh dengan kuasa dan Dia layak untuk kita sembah. Amin. Mari kita lebih lagi meninggikan Dia. Saudaraku, mari kita persiapkan hati kita, tanah hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Mari kita menghayati kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, yaitu Dia rela memberi dirinya untuk menjadi tebusan bagi kita, dan Dia sudah bangkit, dan Dia akan naik ke surga untuk memberikan Roh Kudus-Nya. Sama-sama katakan pujian ini. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Dalam
seorang wanita saja katakan pujian ini dari awal. Kau sangat kucinta Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau lebih dari segalanya Tuhan. Di dalam hidup kami Tuhan. Sekarang ganti yang pria katakan, Bapakku yang baik, Engkau kami perlukan Tuhan. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Sama-sama kita katakan, tak pernah berakhir Tuhan, tak berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidup kami Tuhan, nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau setia. Mari dengan hormat saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Nah, nyanyikan pujian ini dengan tulus, sampaikan kepada Tuhan. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Saya rindu mendengar jemaat saja menyanyikan pujian ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kau baik Tuhan. Mari dengan lebih sungguh lagi, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu berseru katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidup kami Tuhan, nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Satu kali lagi katakan, tak pernah berakhir kasih-Mu Tuhan. Mari kepada Ibu Grace saya undang untuk maju ke atas mimbar. Haleluya. Hidupku tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya. Saat ini kami datang ya Tuhan. Kami membawa diri kami sebagai sebuah persembahan yang kudus, yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah segala pujian yang sudah kami naikkan boleh berkenan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, supaya setiap kami yang hadir maupun yang mendengar melalui siaran online, kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Kami boleh dipimpin sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada.
Sebentar kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Demikian juga anak-anak sekolah minggu. Mereka juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka, supaya sejak dini mereka diajar kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran itu boleh bertumbuh di dalam hidup mereka. Dan mereka boleh menjadi alat saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Pakai guru sekolah minggu yang akan mengajar juga, Engkau memberkati dengan hikmat dari surga. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah melalui hamba-Mu, pakai dan urapi hamba-Mu ini dengan kuasa dari surga, sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan mudah dipahami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Silakan duduk saudara, selamat beribadah anak-anak sekolah minggu. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, puji nama Tuhan. Hari ini kita mau kembali belajar apa yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Saudara, kalau hari-hari ini media sosial di Indonesia sibuk memberitakan tentang meningkatnya suhu politik ya, menjelang pemilihan presiden ya. Hampir di semua daerah, orang-orang, partai-partai politik, golongan-golongan masyarakat tertentu, mereka berlomba-lomba mendeklarasikan dukungan mereka kepada orang-orang tertentu yang mereka gadang-gadang untuk menjadi calon presiden di tahun 2024. Ya. Saudara, calon-calon ini adalah orang-orang pilihan yang menurut mereka itu adalah orang-orang yang paling cocok ya. Orang-orang yang mumpuni untuk bisa memimpin Indonesia ke depan. Nah, ini ada foto gambar-gambarnya ya, yang sudah didukung oleh sebagian orang. Ada yang dukungannya kuat, ada yang kurang, ya, ada yang lemah. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang dianggap paling ya cocok untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia ya. Walaupun kadang-kadang kriteria yang dipilih itu enggak jelas ya. Ada yang karena mereka sepaham dalam pandangan politiknya sepaham, atau mungkin mereka memilih berdasarkan kesukuan atau agama yang sama ya. Itu sebabnya saudara, ada orang yang mencalonkan, wah ke depan ini Prabowo, Ganjar, Anies. Nah, tapi pertanyaannya, sadarkah mereka, para calon presiden ini, bahwa sebagai orang yang memiliki jabatan tertinggi di Indonesia, mereka itu sebetulnya bukan sekedar happy untuk menduduki jabatan yang tinggi, tetapi mereka punya tugas dan tanggung jawab yang sangat berat untuk memimpin 273 juta jiwa penduduk Indonesia. Nah, ini yang seringkali dilupakan. Mereka adalah calon-calon pemimpin yang merupakan mandataris dari lembaga tertinggi negara yaitu MPR. Nah, saudara, seringkali ketika sudah duduk di atas kursi yang empuk dan nyaman, orang-orang cenderung lupa akan tugasnya. Nah, kemudian mereka mulai memikirkan apa yang bisa menguntungkan bagi saya, mumpung saya jadi pejabat, mumpung saya jadi presiden, ya. Ada yang memperkaya dirinya sendiri, ada yang memperkaya memperkaya partainya dan seterusnya dan seterusnya. Beruntung kali ini kita tidak memiliki presiden yang seperti itu ya.
Nah, saudara-saudara, bahwa sebagai orang percaya kita juga adalah mandataris-mandataris Allah. Nah, mandat apa kira-kira yang diberikan oleh Allah kepada kita? Nah, itu sebabnya kita mau lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-9, mulai ayat yang ke-16. Kita akan baca ayat ini mulai ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. Ya. Ya. Kita akan membaca bersama ayat-ayat ini. Mari silakan ditayangkan. Ya. Baik, 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, ayat-ayat ini mengandung sebuah pelajaran yang sangat penting buat kita masa kini. Sering orang bertanya, masih relevan enggak sih perintah ini untuk kita saat ini dan di sini? Bukankah ini mandat dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lampau? Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah itu masih berlaku untuk kita? Nah, saudara, mari kita lihat satu persatu ya. Dari ayat yang ke-16 dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Pertanyaannya, murid Yesus itu ada berapa, saudara? Berapa murid Yesus? 12. Kenapa di sini kok dikatakan cuma 11 murid yang berangkat ke Galilea? Di mana yang satu? Siapa dia? Ada yang tahu? Siapa dia yang enggak ikut bersama dengan murid-murid Yesus yang lain? Ya, dia adalah Yudas Iskariot. Satu murid Yesus ini sudah tidak tergabung dengan kelompok yang lain. Kenapa? Karena Yudas telah mengkhianati Yesus yang adalah gurunya dan menjual Yesus kepada orang-orang Yahudi, kepada imam-imam, kepada ahli-ahli Taurat, yang ingin menyerahkan Yesus kepada pemerintah Romawi untuk dihukum mati. Nah, Yudas, siapa dia? Yudas adalah murid yang dipercaya oleh Yesus untuk mengurusi keuangan murid-muridnya yang lain. Orang yang dipercaya, tetapi ternyata orang yang dipercaya oleh Yesus ini dia lebih cinta kepada uang daripada kepada gurunya. Buktinya, ketika ada kesempatan, Yudas menjual Yesus kepada kelompok oposisi, yaitu orang-orang Yahudi yang membenci Yesus dan ingin membunuh Yesus. Dengan harga berapa dia menjual Yesus? Dengan harga 30 keping perak. Ya, sebagai pengetahuan saja bahwa upah harian pada saat itu, satu hari itu 1 keping perak. Berarti kalau 30 keping perak itu upah sebulan ya saudara ya. Yudas menjual Yesus dengan harga 30 keping perak upah sebulan pekerja harian. Saudara bandingkan ya, saya pernah mengkhotbahkan tentang Maria dari Betania. Ketika Maria mengurapi Yesus dengan parfum yang mahal, berapa harganya? Ada yang ingat? Berapa harganya? 300 keping perak. Berarti 10 kali lipat daripada harga
Yudas menjual Yesus. 300 keping perak itu berarti upah pekerja harian selama 1 tahun, saudara. Itu dituangkan begitu saja di atas kepala Yesus sampai turun ke kaki Yesus. Saudara bisa bandingkan? Dari sini kita bisa melihat kadar kasih yang dimiliki oleh Maria itu jauh lebih tinggi. Dengan upah setahunnya, dia hanya memberikan parfum yang mahal untuk dituangkan di atas kepala Yesus untuk mengurapi Yesus. Karena Maria tahu, seperti yang dikatakan Yesus, sebentar lagi Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Sedangkan Yudas hanya gara-gara 30 keping perak, dia rela menjual orang yang menjadi gurunya, yang berjalan bersama dia selama 3,5 tahun lebih. Yudas tidak punya kasih sama sekali. Bukannya membelikan sesuatu, tapi dia jual Yesus hanya demi 30 keping perak. Nah saudara, harga yang sangat murah bukan? Tidak salah kalau firman Tuhan mengatakan, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Cinta uang itu adalah akar segala kejahatan. Yudas setelah menyadari bahwa dia telah menjual gurunya, dia menyesal. Dan apa yang dia lakukan, dia mau kembalikan uang itu. Tapi mereka tidak mau terima. Mereka tetap membawa Yesus ke pengadilan untuk dihukum mati. Dan akhirnya Yudas menurut tradisi dikatakan dia gantung diri. Penyesalannya tidak ada artinya lagi. Dia sudah menjadi murid yang gagal total. Ya. Dia mati konyol karena apa yang dia lakukan. Apa yang dia pelajari selama bersama dengan Yesus 3,5 tahun itu ternyata tidak membuahkan apa-apa. Tidak mengubah Yudas menjadi orang yang seperti gurunya. Yang memiliki sifat dan karakter seperti Kristus. Dia tetap brengsek, dia tetap mata duitan. Saudara, ini peringatan buat kita sekalian. Tidak jaminan loh saudara. Kalau kita sudah jadi orang Kristen, sudah jadi pengikut Kristus, maka kita akan seperti Yesus. Kalau kita tidak mau diubahkan, kita tidak akan pernah menjadi murid Yesus. Kalau kita tidak mau menghidupi ajaran Yesus, maka ujung-ujungnya kita akan sama seperti Yudas. Kita akan berkhianat. Kita mengasihi yang lain lebih daripada Yesus. Ini peringatan yang sangat keras untuk kita sekalian. Gak peduli saudara itu baru 1 tahun menjadi anak Tuhan, atau yang sudah 10 tahun, atau yang sudah puluhan tahun, atau yang sudah jadi hamba Tuhan sekalipun. Ini tetap berlaku buat kita. Pilihan Yudas itu menunjukkan bahwa Yudas tidak setia kepada Yesus sebagai gurunya. Ada 3 kata kunci yang akan kita pelajari di dalam kisah ini. Kata kunci yang pertama adalah kesetiaan. Saudara, sangat sulit mendapatkan orang yang setia hari-hari ini, ya. Mencari orang yang pandai gampang, banyak, ya. Tapi orang yang setia itu sudah semakin langka. Perusahaan bisa hire, bisa menggaji mahal orang yang pandai. Tapi kalau dia enggak setia, maka ketika ada perusahaan lain yang mau menggaji dia lebih tinggi, dia akan pindah dengan mudahnya. Sewaktu-waktu dia akan tinggalkan kalau dia dapat tawaran yang lebih menggiurkan. Benar, saudara? Banyak. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa digolongkan sebagai orang yang setia kepada Tuhan? Ataukah di saat ada pilihan antara memilih Tuhan dengan memilih uang, cuan, pekerjaan,
dengan memilih keluarga, antara Tuhan dengan hobi, antara Tuhan dengan teman-teman, antara Tuhan dengan kesenangan, mana yang kita pilih? Mana yang kita dulukan? Mana yang kita prioritaskan? Pilihan itu menunjukkan kepada siapa kita lebih setia. 11 murid, hanya 11. Berarti satu sudah gagal, yaitu Yudas, karena dia tidak setia kepada Yesus. 11 murid dikatakan berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Mengapa Galilea? Ya tadi sudah dijawab. Karena itu adalah tempat yang ditunjuk oleh Yesus sebagai tempat pertemuan antara Yesus dengan murid-muridnya. Ya, kalau saudara baca di dalam Matius 28 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, ini ketika Yesus berjumpa dengan mereka ya, menampakkan diri. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, ini sudah ditunjukkan oleh Yesus sebelumnya. Itu sebabnya 11 murid ini berangkat ke Galilea. Ya. Saudara, berapa jarak antara Yerusalem ke Galilea? Saudara tahu, saya bingung ya, jaraknya itu berapa ya? Berapa kilometer? Berapa lama? Nah, saya mulai tanya nih ke Mbah Google nih ya. Ternyata jarak antara Yerusalem, tempat di mana mereka berkumpul saat itu, menuju ke Galilea itu 123 kilometer. Saudara, dekat atau jauh? Kalau naik mobil dekat, kalau naik pesawat dekat. Ya. Tapi kalau jalan kaki, saat itu mereka harus berjalan kaki. Kira-kira berapa lama saudara kalau 123 kilometer? Anggap aja 1 kilometer itu berapa? 15 menit? Berarti kalau 100 kilometer saja, ada berapa menit? Ada berapa menit saudara? 100 kilometer, 1.500 menit ya. Kalau dibagi dengan 60, 1 jam 60 menit, 1.500 bagi 60 sama dengan 25 jam. Perjalanan kaki dari Yerusalem sampai ke Galilea tanpa berhenti ya. Tanpa istirahat, tanpa ngaso, jalan terus 25 jam. Nah, saudara bisa bayangkan, murid-murid rela berjalan sekian lama karena mereka mau menaati perintah Yesus. Ya, kita menemukan kata kunci yang kedua, apa itu? Ketaatan. Yang pertama tadi kesetiaan dan yang kedua ketaatan. Murid-murid mengerti, Yesus ingin ketemu sama mereka di Galilea. Mereka tahu itu. Dan walaupun Galilea itu tempatnya jauh, tempatnya itu perlu pengorbanan yang lebih banyak, mereka tetap rela pergi berjalan kaki karena mereka mau menaati perintah Yesus. Ya saudara, banyak orang yang mengetahui kehendak Tuhan, tapi mereka nggak mau taat. Ngerti tok, tapi kalau untuk melakukan, no way. Ya, mereka lebih senang menuruti kemauan mereka sendiri. Amanat agung, mereka tahu. Tapi ketika disuruh melakukan, ya ada banyak alasan yang mengatakan aku bukan pendeta kok. Kok saya disuruh melakukan amanat agung? Emangnya aku siapa? Aku kan jemaat biasa. Ada yang gak mau melakukannya walaupun tahu, tapi mereka mengatakan itu terlalu sulit, aku gak bisa ngomong. Aku gak pinter ngomong. Ada yang tidak mau melakukannya karena takut dikucilkan, takut terancam reputasinya, takut hubungan baik dengan orang lain jadi terganggu, takut terhadap yang namanya toleransi beragama dan seterusnya dan seterusnya. Sudah tahu
tapi tidak mau taat untuk melakukan. Nah saudara, ada juga yang tidak mau melakukannya karena mereka nggak tahu ya apa sih yang dimaksud dengan amanat agung itu. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar supaya kita nggak gagal paham, supaya kita sendiri tahu apa amanat agung, bagaimana kita melakukannya. Tapi sebelum itu kita lihat apa sih keuntungannya? Murid-murid menaati perintah Yesus. Mereka rela berjalan selama 25 jam menuju ke Galilea. Apa keuntungannya? Kalau saudara perhatikan, di sanalah mereka bertemu dengan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan mereka juga mendengar apa yang Yesus ajarkan, amanat agung itu. Dan setelah itu mereka melihat Yesus tiba-tiba terangkat naik ke atas awan-awan menuju kembali ke rumahnya di surga. Suatu pemandangan yang luar biasa, yang langka dan spektakuler dan tidak akan pernah terjadi lagi dalam sejarah. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan? Ketika kita mau menaati perintah Yesus, kita akan menyaksikan banyak momen-momen penting di dalam hidup kerohanian kita. Kita bisa bertemu dengan Yesus secara pribadi. Kita bisa connect, kita bisa mengerti kehendaknya. Kita bisa melihat bagaimana mujizat-mujizat dinyatakan. Tetapi ketika kita melewatkan momen-momen penting bersama dengan Yesus yang dapat mengubah hidup kita, maka semua berkat itu juga akan lewat. Ya. Itu sebabnya ada banyak orang yang mengatakan dirinya Kristen, bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tetapi hidupnya tidak pernah ada perubahan. Yang masih suka marah-marah ya sami mawon, ya tetap marah-marah. Yang suka-sukanya dia tergantung dari moodnya. Hidupnya dari dulu ya sama-sama begitu-begitu saja, ya suka ngambek, suka mutung, egois, bicaranya nyelekit, suka gosip dan seterusnya, suka bikin hoax dan seterusnya. Saudara, mengapa itu terjadi? Karena mereka tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan mereka sering melewatkan momen-momen penting bersama Yesus dalam hidupnya. Akhirnya mereka rugi sendiri. Ya. Mereka tidak bisa menyaksikan Yesus terangkat naik ke surga. Ya saudara, ayat 17 dikatakan. Dan ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah saudara, bayangkan. 11 murid yang sudah berjalan 25 jam menuju ke Galilea, sampai di sana ketemu Yesus, mereka melihat Yesus. Sebagian, ini ada dua reaksi murid-muridnya, saya nggak tahu ini yang murid mana yang reaksi yang pertama dan yang kedua saya nggak tahu. Tetapi dikatakan sebagian menyembah Yesus, tapi yang sebagian lagi ragu-ragu. Nah saudara, ada dua macam reaksi orang ketika berjumpa dengan Yesus. Yang pertama menyembah. Yang kedua ragu-ragu. Walaupun dia sudah menaati perintah Yesus, sudah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, tetapi masih ada yang ragu-ragu. Saya mencoba memikirkan kok aneh ya. Kenapa sudah berjumpa kok masih ragu-ragu? Nah, saya mencoba menggali ayat ini dan ternyata kata ragu-ragu di sini tidak berbicara tentang keraguan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Enggak. Mereka percaya. Mereka melihat Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, berkata-kata kepada mereka. Tapi kata yang lebih tepat dari ragu-ragu di sini adalah mereka bingung, mereka gamang, mereka galau, mereka nggak ngerti apa yang harus mereka lakukan. Saudara, banyak orang yang nggak ngerti, ya, kurang paham. Bagaimana saya sebagai orang Kristen harus melakukan perintah Tuhan. Ya, seringkali kita cuma ya sekedar datang ke gereja seminggu sekali, setelah itu pulang dan
Ya, itu berjalan begitu saja ya, tanpa ada sesuatu tujuan, goal yang kita mengerti. Ya, sehingga ketika Yesus menampakkan diri kita bingung, Tuhan aku harus ngapain ya. Tapi sebagian yang lain mengambil sikap mereka menyembah Tuhan. Bagi orang Yahudi, menyembah itu berarti dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada orang yang dia sembah. Menundukkan diri. Dan diperlukan sikap kerendahan hati dan totalitas dalam menaati perintah Tuhan. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, itu bukan sikap kita berlutut, kemudian menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bukan itu, saudara. Tapi ketika kita menyembah Tuhan, hakikatnya adalah kita penyerahan diri kita secara total kepada Tuhan yang kita sembah. Kita mau menuruti perintah Tuhan, betapapun sulitnya perintah itu. Walaupun ada konsekuensi yang berat, ada resiko, ada harga yang mahal yang harus dibayar, kita siap melakukannya. Mungkin kita akan diejek, mungkin kita akan dikucilkan, mungkin kita akan difitnah ketika kita melakukan perintah Tuhan. Atau mungkin kita dipenjara. Mungkin kita disiksa, dianiaya. Tetapi itulah sikap penyembahan yang sejati. Ketika kita mau menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan sebagai wujud penyembahan kita. Kata kunci yang ketiga adalah penyerahan diri secara total. Apa artinya, saudara? Di dalam kehidupan modern saat ini yang dipenuhi dengan berbagai macam pilihan, ya, ada banyak pilihan di sekitar kita, ada banyak tawaran. Dipenuhi dengan berbagai macam informasi, ya, kita ini banjir informasi, saudara mau klik informasi langsung banyak sekali. Inilah dunia kita. Dunia yang dipenuhi dengan berbagai macam tawaran-tawaran yang menggiurkan. Berbagai macam tekanan-tekanan sosial. Pertanyaannya, siapkah kita menempatkan diri kita sebagai murid Yesus dan menyerahkan diri kita secara total kepada kehendak Kristus? Dan melakukannya dengan segala risikonya. Seorang murid yang sejati, dia mau belajar. Dia mau dikritik. Dia mau berubah, dia mau meneladani gurunya. Dia berani menanggung risiko sebagai pengikut Kristus. Bahkan dia siap mati sekalipun untuk apa yang diyakininya. Mau menuruti semua perintah gurunya betapapun sulitnya itu. Itu adalah seorang murid. Apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia meninggalkan mereka? Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, saya penggal sampai di sini dulu. Kepadaku, kepada Yesus, ya, karena Yesus yang mengatakan ini. Telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Apa maksudnya? Untuk apa Yesus mengatakan hal ini? Yesus tahu, dia sadar bahwa waktunya bersama dengan murid-murid itu sudah semakin pendek, ya. Dia tidak akan lama lagi berada di dunia ini. Dia akan segera naik ke surga, kembali ke tempat asalnya. Dan murid-murid masih tinggal di bumi tanpa kehadirannya. Oleh sebab itu Yesus ingin memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada murid-murid agar mereka kuat dalam menghadapi segala tantangan yang menanti di depan mereka. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepadaku, ya, kepada Yesus, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kuasa di sini dalam bahasa Yunaninya yaitu exousia, ya, atau power. Bukan
lebih tepatnya dia adalah lebih ke otoritas, wewenang. Saudara tahu siapa pemegang otoritas tertinggi di Indonesia? Siapa? Presiden? Enggak. Presiden adalah mandataris dari MPR. Berarti yang tertinggi, lembaga tertinggi adalah MPR. Ya, saudara, presiden adalah mandataris, artinya mendapatkan mandat dari MPR untuk melakukan tugas kenegaraan. Nah, di atas MPR masih adakah kuasa lain yang lebih tinggi otoritasnya? Ada. Di antara negara-negara yang lain, ya, masih ada persekutuan yang lebih tinggi lagi di atas daripada MPR, ya, mungkin semacam lembaga PBB atau seperti itulah, ya. Ya, jadi di atasnya yang tertinggi masih ada yang tertinggi lagi. Di udara kita ini ada loh kekuasaan otoritasnya. Siapa yang memegang kekuasaan di udara? Kalau kita lihat dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan perjuangan kita itu melawan siapa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat yang sangat besar jumlahnya. Itu penguasa di udara. Ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat, roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa, itu penguasa di udara. Tapi tahukah saudara, di atas semua penguasa-penguasa di udara dan di bumi ini ada satu penguasa yang tertinggi. Siapakah dia? Yesus. Karena kuasa, otoritas, wewenang itu sudah diberikan oleh Allah Bapa, sumber segala kehidupan itu kepada Yesus. Itu sebabnya dikatakan kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Bukan hanya di bumi saja, tapi di surga, ruang angkasa. Itu sudah diberikan kepada Yesus. Nah, saudara, apa implikasinya buat kita? Kalau saudara punya hubungan dekat, punya akses ke istana, kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Ketika saudara melanggar lalu lintas, ya ini ada kisah seorang ibu-ibu, ya, mak-mak gitu ya, naik sepeda motor, dia lupa nggak pakai helm, lalu dia masuk ke jalan yang seharusnya nggak boleh dimasuki, ya, karena itu satu arah, tapi dia masuk saja, menerobos, dan akhirnya sama polisi disemprit, dihentikan, di stop, dan kemudian dia mau ditilang. Ya. Waktu mau ditilang, ibu ini marah-marah, dia bilang, kurang ajar polisi, memang siapa kamu? Lalu dia ambil HP, dia telepon seseorang. Dan ternyata orang itu adalah suaminya, dan suaminya itu adalah seorang tentara. Ya. Ibu ini ngancam, kalau kamu berani nilang aku panggilkan suamiku itu tentara. Ya. Polisinya ketawa saja. Kenapa saudara? Kalau tentara itu mau membela istrinya, maka dia akan berurusan dengan penguasa, otoritas yang lebih tinggi dari dia. Di antara tentara ada pemimpinnya lagi, ya dia akan berurusan dengan hukum. Ya, itu sebabnya polisi nggak takut. Ya. Nah, saudara, demikian juga halnya dengan kita. Kalau kita punya akses, kalau kita punya privilege untuk mengenal Yesus, dia adalah lebih dari seorang presiden. Dia lebih dari seorang raja. Dia presidennya presiden sedunia, rajanya raja-raja sedunia. Karena kuasa itu sudah diberikan oleh Allah kepada dia. Kalau kita bisa kenal sama Jokowi saja, kita sudah merasa, wah hebat, siapakah aku ya. Tapi kalau kita mengenal yang di atasnya presiden, seluruh presiden sedunia, Yesus.
namanya. Itu adalah sebuah hak istimewa yang luar biasa. Implikasi dari pernyataan Yesus kepada murid-muridnya, ini merupakan sebuah penghiburan. Di saat murid-murid mengalami ketakutan, mengalami kecemasan saat itu, karena mereka harus berhadapan dengan orang banyak. Gurunya itu Yesus sudah mati dan katanya sekarang sudah bangkit. Bahkan mereka sudah tahu Yesus bangkit dan menampakkan diri. Tapi ketika mereka tahu Yesus akan pergi meninggalkan mereka, hati mereka kacau lagi. Aduh, gimana ini ya? Kita akan sendirian di bumi. Kita harus menghadapi banyak tantangan dari orang-orang di sekitar mereka. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada mereka sebagai sebuah penghiburan, jangan takut. Kepadaku sudah diberikan kuasa loh. Di surga dan di bumi. Jangan takut, aku ada berserta dengan kamu. Nah saudara, apakah saat ini kita juga sedang mengalami ketakutan, kecemasan akan masa depan? Yang penuh dengan ketidakpastian. Yang tidak bisa kita prediksi ke depan itu seperti apa? Ya, ketika kita mengalami pandemi, tiba-tiba semua berubah total. Semua yang sudah kita planning hancur berantakan. Semua dikembalikan ke titik nol. Nah saudara, dengan semakin berkembangnya teknologi, ya kemarin beberapa hari yang lalu saya mendapatkan video singkat ya. Ada 5 pekerjaan yang tidak akan laku lagi nanti tahun 35 atau berapa. Yang pertama, kalau nggak salah yang pertama itu apa ya? Supir ya, supir. Yang kedua, dokter. Yang ketiga, resepsionis. Yang keempat, pekerja pabrik. Yang kelima, customer service. Itu nggak laku lagi. Ya, karena semua akan digantikan oleh artificial intelligence, AI. Ya, teknologi artificial yang pandai. Ya, robot, ya semua bisa menggantikan. Sekarang robot bisa operasi pasien dengan lebih akurat, dengan lebih tepat, dengan analisa yang lebih akurat daripada dokter biasa. Nah, saudara, siapa yang nggak khawatir? Ya, saya nggak tahu apakah pekerjaan pendeta juga akan digantikan oleh robot. Saya nggak tahu. Tapi saya pernah membaca di Jepang. Ada robot yang bisa memberkati, ya. Cuman ya saya nggak tahu apakah ada touch-nya, feeling-nya pasti nggak ada ya. Ya. Jadi semua kita akan merasakan dampaknya. Kita semua akan terdampak dengan kemajuan teknologi. Nah, kalau kita nggak punya Tuhan, kalau kita nggak kenal siapa Tuhan kita yang punya otoritas di surga dan di bumi, kita pantas takut, khawatir, cemas akan masa depan. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus namanya, itu punya otoritas di surga dan di bumi. Apakah kita perlu takut? Apakah kita perlu cemas? Nah, itu sebabnya Yesus mengatakan kepada murid-murid untuk menghibur, untuk menguatkan murid-muridnya. Setelah Yesus mengatakan otoritasnya, kemudian dia memberikan perintah kepada murid-murid. Ya, kalau saudara perhatikan ayat 19, karena itu. Nah, kata karena itu menunjukkan ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Ya, ayat sebelumnya mengatakan seperti ini, karena itu maka, nah ada kelanjutannya. Nah ayat sebelumnya tadi mengatakan apa? Yesus menunjukkan otoritasnya, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah jadi kita melihat hubungannya. Setelah Yesus menunjukkan otoritasnya, kemudian dia memberi perintah, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Go, make disciples.
ini adalah perintah pemuritan. Kuasa, otoritas yang dimiliki Yesus bukan hanya untuk menguatkan murid-murid supaya mereka enggak takut, tetapi juga untuk memberdayakan mereka, empowering murid-murid supaya bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan seterusnya. Saudara perlu hafal ayat ini ya saudara. Kita enggak mungkin bisa melakukan sesuatu kalau kita enggak ngerti, enggak hafal. Ya, saudara yang kerja, entah saudara, pasti saudara punya yang namanya job description ya. Apa saja yang harus dikerjakan, saudara harus tahu, saudara harus hafal. Supaya saudara bisa melakukannya dengan benar dan tepat. Kalau saudara nggak ngerti, ya nggak bisa melakukan. Itu sebabnya ayat ini adalah ayat perintah yang harus kita hafal. Yuk kita baca sama-sama ayat ini, setelah itu kita hafal bareng-bareng ya. Ayat 19 mulai, kita baca dulu ya, ayat 19 saja. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Cukup sampai di sini saja. Tolong dihilangkan, kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan cukup sampai di sini. Ayat 20. Tolong ditampilkan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat 20. Tolong dihilangkan. Dan ajarlah, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara, hafalkan ya nanti di rumah ya, supaya ketika kita melakukannya, kita sudah punya pemetaan yang jelas ya. Nah, jadi saudara, Yesus mengatakan ini untuk ketika dia ingin menunjukkan kepada murid-murid, kamu enggak usah takut ya, aku loh yang punya kuasa. Karena itu aku perintahkan sekarang kamu pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kalau yang memberi perintah itu orang yang berkuasa, yang punya kuasa di surga dan di bumi, kira-kira kita takut enggak sih melakukan perintahnya? Enggak kan? Enggak lah. Kalau yang merintahkan saudara presiden langsung, saudara jalan enggak? Jalan. Karena saudara tahu ini orang nomor 1 yang memerintahkan saya. Pasti dia akan backing saya, backup di belakang saya kalau ada apa-apa. Sama. Yesus memberikan perintah kepada murid, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka. Ketahuilah, aku beserta dengan kamu senantiasa sampai akhir zaman loh. Perlu takut enggak kita? Kalau yang ngomong itu yang punya otoritas tertinggi di surga dan di dunia, enggak perlu saudara. Walaupun ada banyak tantangan, ya saya enggak ngatakan melakukan perintah Tuhan itu gampang. Oh enggak saudara, sulit. Resikonya gede. Bahkan nyawa jadi taruhan. Tapi kalau kita tahu bahwa yang ngomong itu, yang punya nyawa kita, perlu nggak kita takut? Sekalipun nyawa kita diambil, kita punya tempat di surga. Kita akan bertemu dengan dia di tempat yang lebih mulia. Ya jadi nggak perlu takut saudara. Nah, itu sebabnya Yesus memberdayakan murid-muridnya.
Dan sekarang tugas itu juga diberikan kepada saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Ya saudara, jangan enak-enakan ya. Ini bukan tugasnya murid-murid saja. Tapi ini adalah tugas dari kita semua, saudara dan saya. Bukan hanya saya sebagai seorang hamba Tuhan, tapi tugas saudara juga loh. Kalau saudara adalah orang yang percaya kepada Yesus, yang mengakui bahwa Yesus sudah menebus saudara dengan membayar harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri, saudara sekarang adalah milik Tuhan. Dan kalau saudara milik Tuhan, apapun yang Tuhan perintahkan, saudara harus lakukan. Itu sebagai konsekuensi logis dari seorang yang sudah menjadi miliknya Tuhan. Jadi enggak ada yang namanya tawar-menawar. Tuhan jangan sekarang lah Tuhan, aku nih loh masih muda Tuhan, aku masih mau berkarya dulu, cari duit yang banyak. Aku masih mau menikah dulu loh Tuhan, nanti aja Tuhan kalau aku sudah tua-tua ya. Sudah umur 60 ke atas nanti, ya saudara. Enggak saudara, mungkin terlambat nanti ya, kalau Tuhan sudah datang lebih dulu. Ya. Tugas semua orang percaya, tanpa kecuali. Seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer, dia mengatakan, kekristenan tanpa pemuritan, itu amanat agung yang tadi ya, itu adalah kekristenan tanpa Kristus. Jadi kalau saudara ngaku diri saudara orang Kristen, tapi saudara tidak mau melakukan amanat agungnya Tuhan Yesus, maka saudara itu, kekristenan saudara diragukan. Karena tidak ada Kristus di dalam kekristenan itu. Bukan agama yang ditekankan di sini, tapi bagaimana kita bisa menjadi seorang murid yang melakukan semua perintah dari guru kita, yang meneladani semua sifat dan karakter guru kita untuk diubahkan menjadi lebih sempurna. Saudara, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Sekarang giliran kita untuk meneruskan karya Yesus itu, karya penebusannya itu, dengan cara menaati perintah Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, supaya mereka percaya kepada Yesus. Kita sudah diberi otoritas, kita diberi wewenang oleh yang mempunyai otoritas tertinggi di surga dan di dunia. Otoritas itu diberikan kepada kita untuk memuridkan. Dan ketika orang itu dimuridkan, maka selanjutnya dikatakan orang itu juga harus dibaptis. Dan diajar untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Ini satu paket, saudara. Ketika kita membawa orang datang kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, maka selanjutnya orang itu harus dibaptis dan diajar melakukan semua perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, saya ingin mengatakan tentang baptis ini dulu ya, saudara. Baptisan itu adalah kelanjutan daripada orang yang sudah percaya kepada Yesus. Dan sebagai bukti bahwa dia mau menjadi murid Yesus. Makanya dia mau dibaptis itu sebagai sebuah pernyataan, sebagai satu deklarasi. Bahwa sekarang saya menjadi milik Yesus. Dan saya menjadi murid Yesus. Bulan depan kita akan adakan baptisan air ya. Kalau ada mungkin di antara saudara yang masih ingin menyusul, ya saya berikan kesempatan terakhir ya. Karena ini sudah bulan depan ya pelaksanaannya. Tapi kalau masih ada, saya berikan kesempatan untuk bisa menyusul. Saudara, bukan dibaptis itu supaya jadi anggota gereja saja, bukan saudara. Tetapi itu adalah sebagai bukti kita sudah menjadi anak Tuhan, milik Tuhan, dan saya mau menjadi murid Tuhan. Itulah arti baptisan. Kemudian setelah dibaptis dia juga harus diajar melakukan perintah-perintah Tuhan. Diajar di sini bukan sekedar seperti orang belajar di sekolah teorinya, tetapi selain teori dia juga harus dilatih atau train, ya bukan teach saja, tapi juga train, sehingga dia bisa menerapkan teori-teori
itu di dalam praktek hidup sehari-hari. Nah, itu sebabnya yang ikut baptisan sudah ikut katekisasi berapa kali, Jeremy? 5 kali ya, belum selesai, masih banyak ya. Sampai tahun depan juga enggak selesai ini pelajarannya. Tetapi kita harus tahu, selain kita belajar, kita juga dilatih untuk bisa menerapkan apa yang kita pelajari. Ini proses panjang, saudara, untuk menjadi murid. Dan setelah menjadi murid, pada gilirannya nanti, dia juga harus memuridkan orang lain. Itu sebagai sebuah misi dari orang percaya. Ini yang disebut dengan misi yang agung orang percaya. Ada banyak misi dalam hidup kita mungkin ya. Ada misi saudara bekerja untuk kesejahteraan keluarga. Ada misi untuk memberikan pendidikan yang tinggi supaya anak-anak bisa mencapai jenjang sarjana. Ada misi pelayanan kepada orang-orang yang terabaikan. Itu semua baik, saudara. Tapi jangan lupa, ada misi yang paling tinggi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun yang paling sering diabaikan, paling sering dilupakan, yaitu misi agung kita untuk melakukan mandat dari Yesus, Tuhan yang agung, yang punya otoritas di surga dan di bumi. Saudara, dalam masa menjelang peringatan Yesus naik ke sorga, ya, beberapa hari lagi kita akan memperingati. Inilah momentum bagi kita untuk merenungkan, apakah saya sudah melakukan misi agung yang dimandatkan oleh Tuhan kepada saya sebagai orang percaya? Sudah belum? Mungkin masih ada sanak saudara, keluarga, famili, teman yang ada di sekitar saudara yang belum mengenal Tuhan. Ini adalah tugas saudara untuk mengenalkan mereka kepada Tuhan. Saudara tidak bisa menyelamatkan jiwa mereka, yang menyelamatkan itu Yesus, Allah. Tapi saudara bisa membawa mereka sampai pada mengenal Tuhan. Dan setelah itu, ya, sebagai kelanjutannya, yuk, bawa dia supaya bisa diajar lebih lagi, kemudian dibaptis, dan kemudian mereka setelahnya pada gilirannya nanti setelah dia dimuridkan, dia harus memuridkan orang lain sebagai misi dia sebagai orang percaya. Ingat, amanat agung Tuhan Yesus ini berlaku bagi saudara dan saya saat ini. Biarlah renungan ini boleh menjadi motivasi bagi kita. Tuhan, mungkin selama ini aku mengabaikan. Aku anggap ini sebagai sebuah tugas yang terlalu sulit. Ini bukan buat aku. Tapi hari ini Engkau mengingatkan saya secara pribadi, saudara semua. Ini adalah tugas kita. Ini adalah amanat yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Kita akan nyanyikan lagu, Kami Datang, Penuhi Panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Biarlah ini menjadi doa kita bersama. Tuhan, apa yang dapat aku lakukan? Biarlah ini menjadi misi kami saat ini. Memenuhi amanat agung-Mu. Menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Melayani yang lemah dan terbeban. Dengan apa yang
berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Sementara musik mengalun, singer boleh menyanyikan lagu ini. Mari setiap kita datang kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan. Tuhan, kami datang untuk penuhi panggilan-Mu, Tuhan. Engkau sudah mengamanatkan, memberikan otoritas, wewenang kepada kami untuk melakukan perintah-Mu. Menyelamatkan jiwa yang tersesat, melayani mereka yang lelah dan terbeban berat dalam hidupnya. Urapi ya Tuhan, urapi kami. Tuhan, dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Rapi Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, katakan sekali lagi. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan kami hati beban dan penuh kasih ilahi. Urapi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Urapi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Teguhkan kami Tuhan, dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Kami sadar ya Tuhan, dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan mampu. Tetapi kami perlu kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tolong kami Bapa, teguhkan kesaksian hidup kami, supaya kami boleh membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan dan memuridkan mereka sesuai dengan amanat agung-Mu. Terima
kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami sekali lagi. Biarlah Roh Kudus terus menerjemahkan berita ini di dalam hidup kami dan memotivasi hidup kami untuk melakukan perintah amanat agung-Mu ini. Sepulang kami dari tempat ini Tuhan, kami mau menjadi alat-Mu. Berkati setiap orang yang hadir di tempat ini, setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Beri mereka kuasa, otoritas untuk melakukan perintah Tuhan tanpa takut, khawatir, karena kuasa itu Engkau berikan kepada kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Dan kami tahu Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Itu sebabnya kami tidak takut Tuhan. Apapun boleh terjadi, tetapi kami sudah melakukan perintah-Mu. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Banyak jiwa boleh diselamatkan melalui kesaksian hidup kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Dan kami boleh membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Inilah kerinduan kami, inilah doa kami. Tuhan mengerti, dan semuanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terberkati oleh pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangan kita tinggi. Tepuk tangan sore-sore bagi Dia. Saat ini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita berikan sebagai ucapan syukur kita. Saya undang yang bertugas untuk bisa maju ke depan.
pertama saya undang Ibu Kris untuk menutup kita dalam doa. Haleluya. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Biarlah segala persembahan yang telah kami berikan boleh berkenan kepada Bapa di surga dan berguna bagi pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati setiap saudara yang sudah memberi. Engkau berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka boleh menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan dan bagi orang lain. Berkati kami semua Tuhan. Berkati setiap orang yang melihat tayangan ini. Kiranya Tuhan juga akan memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa surgawi menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Otoritas dari Tuhan Yesus diberikan kepadamu untuk menjadi saksi-saksi dimanapun engkau berada, melakukan misi yang agung yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan sebagai mandataris-mandataris Kristus. Roh Kudus menyertai engkau, memberikan kekuatan, menghibur, dan menopang hidupmu. Pulanglah sekarang saudara-saudaraku, dan terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Immanuel, Tuhan beserta kita. Besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertamu, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya. Terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah.